Salam dibobol. Kita review pertandingan tadi malam. Chelsea, City, terus ada MU, Villa. Dan kemarin gue bilang kalau ini Chelsea, City bakalan seru. Tapi bisa jadi ini bakalan menjadi kekalahan pertama Chelsea. Dan ternyata ya Chelsea tumbang di kandang sendiri. Tapi yang gue nggak apa ya, yang di luar perkiraan gue itu ya oke lah. Kalau soal kalah ya semua itu ya semua bisa kalah bisa menang. Yang di luar perkiraan gue itu kok singa. Mereka tuh seperti singa biru yang ompong, guys. Di kandang sendiri mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Segalanya semuanya dikontrol City dengan baik, dan Chelsea itu seperti orang kebingungan. Lukaku ya gimana Lukaku tampak kaku ya gimana. Lukaku juga mau bagaimana kalau bola tidak pernah dia sentuh gitu loh. Di semua lini segala-galanya itu kalah jauh dari City. Ini benar-benar mengejutkan. Padahal kemarin gue bilang gue perkirakan kalaupun Chelsea mungkin kalah, ini akan seru. Yang jelas prediksi gue kemarin ini bakal seru, akan terjadi balas-balasan tembak-tembakan ke gawang masing-masing. Gue pikir begitu, ternyata tidak sesuai yang gue pikirkan. Dan sepenuhnya Chelsea diobrak-abrik, diopok-opok, diucel-ucel sama City, guys. Nggak ada satupun tembakan Chelsea yang mengarah ke gawang. Dan ya hampir nggak mungkin kalau dikatakan ada Chelsea punya peluang yang berbahaya, itu mungkin ya cuman Kovacic itu aja, itu ya cuman lumayan berbahaya itu. Dan itu aja tendangan Kovacic kan ngacir itu. Cuman itu aja, yang lain nggak ada sama sekali. Ini ya nggak tahu kenapa Chelsea ini mungkin agak kurang fit, kecapean mungkin pemainnya, nggak tahu. Tapi ini bener-bener mungkin banyak orang yang salah prediksi, salah perkiraan. Ini banyak orang pasti menunggu-nunggu bakalan terjadi sesuatu yang seru di big match Chelsea sama City ini. Dan di kandang sendiri loh. Ini di kandang sendiri nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan ini nggak tahu, ini kemarin gue bilang ini Chelsea tim yang paling matang, tim yang paling siap untuk juara lah ya. Nah di pertandingan tadi malam itu nggak kelihatan Chelsea yang kemarin yang gue bilang itu begitu matang, nggak ada. Ini justru kayaknya City mulai panas ini, guys. Ya secara keseluruhan ya gimana lagi ya, Chelsea kalau dilihat dari permainannya ya pantas kalah, dan City layak menang. Oke. Kemudian kita bahas MU, guys. MU. Nah, ini juga di luar perkiraan gue, guys. Ini semuanya di luar perkiraan gue. Kalau Chelsea, City tadi di luar perkiraannya gue adalah soal performanya, lebih ke performa. Kalau ini semuanya di luar perkiraan gue, guys. Hasilnya di luar perkiraan, performanya juga sangat di luar perkiraan. Yang gue pikir ya di atas kertas ya iyalah, ya seburuk-buruknya MU harusnya dapat 3 poin. Dan gue pikir Villa ini bakal diacak-acak sama Setan Merah, tapi ternyata yang Setan Merah sendiri yang acak-acakan. MU bener-bener acak-acakan, nggak jelas pemainnya, nggak jelas cara mainnya. Dan yang lebih parahnya lagi, guys, pemain terbaik di laga MU versus Aston Villa itu, pemainnya MU yang
tampil paling bagus. Parahnya lagi itu, yang paling bagus tampilnya itu siapa? Pemainnya MU, Fred guys. Fred. Lo gimana kalau Fred adalah pemain paling bagus yang pemain MU yang paling bagus saat tadi malam melawan Villa? Udah nggak perlu dijelasin, udah tahu kan betapa buruknya, betapa hancurnya, betapa bobroknya MU tadi malam. Oke. Ini Solskjaer ini ternyata masih belum sadar juga guys, dan masih memasang Pogba di sayap kiri. Fred masih dikasih main starter terus dan nggak diganti tadi malam ya. Jadi gue nggak ngerti, pertama-tama gue nggak ngerti gimana Solskjaer menempatkan Pogba di situ. Kenapa nggak dikasih di tengah aja? Di situ ada Sancho, ada Lingard, ada. Itu mereka kalau di sayap mereka kan lo butuh kecepatan. Masa lo pasang Pogba dan malah pasang Fred? Gue nggak ngerti. Lo itu kayak nggak ngerti Solskjaer ini apa dia tuh nggak mau disalahkan dan mau membuktikan kalau apa yang dilakukan itu benar, dan seperti ia berharap ini dia berharap memainkan Fred terus, dan suatu ketika nanti Fred menjadi luar biasa. Gue nggak ngerti lah, nggak ngerti ini oleh. Dan ini bener-bener dua kali kalah berturut-turut di Old Trafford ya guys, dan nggak ngegolin MU. Kemarin di EFL melawan West Ham, ini melawan Aston Villa di Liga Inggris, dan dikalahkan dengan warna jersey yang sama. West Ham sama Aston Villa itu kan warna kostumnya sama. Terus mainnya juga ini lebih buruk, lawan Villa ini lebih buruk mainnya dibanding lawan West Ham di Piala Kebo kemarin. Ini bener-bener nggak jelas, dan ya pantas kalah, bener-bener pantas kalah. 1 gol dari Aston Villa dari sepak pojok itu gol yang bagus, dan ya di menit-menit akhir MU dapat kalau orang-orang bilang itu dapat voucher, gesek voucher, dapat tendangan penalti hasil dari handsballnya defender Aston Villa. Gue pikir dulu kan udah ada omongan dari Bruno kalau dapat penalti dia bakal mengalah sama Ronaldo, tapi ternyata enggak. Dan apa yang terjadi? Sewer dari kipernya Aston Villa itu, kayaknya ada menyuruh Ronaldo buat ngambil. Tapi tetap yang ambil Fernandes. Dan apa yang terjadi guys? Fernandes tendangannya dikayang, mumbul jauh, melayang jauh, dan nggak ngerti ini bener-bener. Ya udah, ini jadi klimaks dari penampilan buruknya MU. Dan memang MU pantas kalah. Tapi sini MU lawan Villarreal di tengah pekan. Nggak ngerti ini. Gue jadi pesimis. Entah gimana bisa menang atau enggak ini. Solskjaer ini ya udahlah. Mungkin itu aja dulu. Berikutnya gue mau bahas Brentford Liverpool. Oke, salam dibobol.